Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, salam sehat untuk kita semua. Ya, baiklah, hari ini kita kedatangan dua narasumber nih, ya. Dua narasumber yaitu ada Mas Rija Hilmawan dan Mas Danang Anwar Fauji yang akan membahas terkait isu-isu yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, dalam hal ini saya selaku moderator Fauziah Nur yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini instansi penempatan di Politeknik Penerbangan Medan dan pendidikan terakhir saya S2 Teknik Informatika di Universitas Sumatera Utara. Oke, baik, di sini langsung saja ya. Saya perkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Mas Rija Hilmawan yang berasal dari Jakarta dan pendidikan terakhirnya D4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan dari SDIP Jakarta. Nah, saat ini Mas Rija bekerja di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 PUSO. Nah, kemudian untuk narasumber kita kedua nih, ada Mas Danang Anwar Fauji. Nah, Mas Danang Anwar Fauji ini berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir beliau itu S1 Teknik Sipil dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan saat ini Mas Danang penempatan di mana, Mas? Di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat. Ya, oke. Nah, itulah perkenalan singkat ya dari kedua narasumber kita. Nah, baiklah, isu yang akan kita bahas saat ini yaitu terkait tentang transisi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Nah, sebelum kita meminta tanggapan ya dari ataupun pandangan dari kedua narasumber kita lihat dulu video yang ada saat ini. Dengan menghadirkan ekosistem kendaraan listrik, Angkasa Pura pun ikut serta menggiatkan ekosistem kendaraan listrik di lingkungan bandara. Menurut Presiden Joko Widodo, di tahun 2025, 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Indonesia diharapkan mampu mengekspor kendaraan listrik. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan. Termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik. Dan kita harapkan sesuai dengan target kita nanti di 2020 untuk emisi karbon berada di angka 29%. Kemudian 2060 kita akan masuk ke emisi nol, net zero karbon. Oleh sebab itu dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir, kita harapkan negara kita Indonesia nanti betul-betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik. Angkasa Pura juga ikut menggiatkan ekosistem kendaraan listrik di bandara dengan menyediakan sepeda motor ringan roda 3 berbasis listrik atau yang disebut sebagai e-moped di Bandara Soekarno-Hatta. Hanya dengan tarif Rp8.000 per 30 menit, kini Anda dapat mengelilingi Bandara Soekarno-Hatta menggunakan kendaraan motor listrik roda 3. Kendaraan listrik ini dapat diakses di 3 stasiun motor listrik tahap pertama seperti di wilayah Transit Oriented Development, lalu gedung perkantoran Angkasa Pura, dan juga area kargo. Cara menggunakannya cukup mudah, hanya dengan mengunduh aplikasi Voi di telepon seluler Anda. Lalu pindai kode batang yang tertera di papan, dan motor listrik pun langsung menyala dan siap digunakan hanya di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih sekitar 40 unit yang kami persiapkan dan memang baru 3 lokasi kami sediakan untuk moda transportasi baru ini. Mulai dari
area stasiun Transit Oriented Development atau TOD, lalu ada di perkantoran seperti ada di belakang saya ini, lalu satu lagi ada di area kargo gitu Mas. Jadi memang untuk awal ini kami masih menargetkan kepada para pekerja dulu, dan kedepannya pastinya akan kami kembangkan ke area-area terminal. Sejumlah karyawan yang bertugas di wilayah Bandara Soekarno-Hatta mengaku antusias dengan keberadaan motor listrik ini. Menurut mereka, motor listrik mempermudah mobilitas mereka sehari-hari untuk menjalankan tugasnya. Kehadirannya di bandara juga buat kita yang sehari-hari kegiatannya di bandara ini cukup membantu banget gitu untuk mobilitas kita ke terminal, ke area kargo atau ke perkantoran gitu sih Mas. Jadi kalau sebelum ada motor listrik ini memang kita mengandalkan shuttle bus gitu. Nah itu kalau shuttle bus ya kita tahu sendiri itu ada jadwalnya gitu, nggak fleksibel gitu. Kita harus nunggu dulu, dan belum lagi kalau di jam-jam tertentu itu padat, kadang nggak kebagian busnya juga gitu. Nah kalau dengan adanya motor listrik ini kita jadi lebih fleksibel gitu. Kita tinggal datang ke stasiunnya, motor selalu tersedia, kita bisa langsung jalan gitu sih Mas. Penggunaan e-moped ini sejalan dengan rencana pemerintah menurunkan emisi karbon dan juga penerapan Smart Airport di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik, nah itu sudah kita lihat ya terkait tentang kendaraan listrik yang akan digunakan untuk selanjutnya ya di Indonesia ya, pengganti dari kendaraan konvensional. Nah, jadi ini kita hubungkan nih dengan nilai dasar ya, yaitu ada berakhlak. Nah, untuk itu kita minta tanggapan dulu dari kedua narasumber ya. Yang pertama dari Mas Danang Anwar Fauji ya, terkait tentang transisi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ya. Untuk Mas Fauji dipersilakan tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Fauziah atas waktunya. Seperti tadi disampaikan Mbak Fauziah tentang bela negara berakhlak. Berakhlak di sini kita membahas tentang transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Jadi mungkin saya membahas dari segi loyal dan adaptifnya, jadi dari belakang, dari berakhlak, dari loyal dan adaptifnya. Tadi sempat kita lihat di video Presiden Jokowi sempat tadi menyampaikan juga untuk target-target pencapaian di 2020 kemarin mungkin emisi karbon di angka 20% lebih sekian. Kemudian target di 2060 target dari presiden kita zero emisi karbon. Presiden Jokowi terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik khususnya di Indonesia, dan juga sempat tertuang dalam Perpres nomor 55 tahun 2019 percepatan penggunaan baterai untuk transportasi jalan raya. Terhadap kebijakan pemerintah tersebut, kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik, Kementerian Perhubungan terus mendorong dan terus bersosialisasi secara masif kepada masyarakat, misalnya dengan kegiatan touring kemarin yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, touring dari Jakarta menuju Jambi, kemudian
sosialisasi juga di terminal-terminal, kemudian penggunaan kendaraan listrik yang mulai diwajibkan kepada rekanan-rekanan dari Kementerian Perhubungan, misalnya dari Gojek dan lain-lain lah, kendaraan online seperti itu. Kemudian Menteri Perhubungan juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi simbol bahwa perhubungan selalu konsisten untuk mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan kendaraan listrik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya dari isu yang tadi, dari isu emisi karbon yang cukup tinggi, sebenarnya di ibu kota kita sekarang di Jakarta pernah masuk sebagai kota dengan polusi terburuk peringkat kedua dunia pada tahun 2019. Maka dari itu pemerintah terus mendorong dan menargetkan pada tahun 2060 menjadi target zero emisi karbon. Kemudian salah satu solusi mengurangi polusi di Indonesia adalah beralih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Tidak ada emisi sehingga tidak berkontribusi terhadap pemanasan global di Indonesia. Mungkin sementara itu tanggapan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Fauziah. Silakan. Ya, baik. Terima kasih narasumber kita, Mas Danang Anwar Fauzi, tadi sudah menanggapi ya dari segi loyal dan adaptif. Tanggapan kedua dari narasumber kita, Mas Rija Hilmawan, untuk mengaitkan dengan nilai-nilai dasar yaitu berakhlak. Nah, Mas Rija ini akan membahas dari segi nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Ya, dipersilakan untuk Mas Rija. Oke, terima kasih Mbak Fauzia atas waktunya. Yang pertama, saya akan membahas tentang berorientasi pelayanan pada percepatan kendaraan listrik. Sesuai peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 untuk percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, tren penggunaan kendaraan listrik di dunia termasuk Indonesia saya kira semakin menguat. Sejumlah merek otomotif pun sudah memasarkan kendaraan listrik yang mungkin sudah ada di jalan saat ini. Meski begitu, tren penggunaan listrik rupanya tidak baru kali ini terjadi. Mobil dan motor listrik sudah banyak disebut-sebut di pasaran otomotif. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenaga Listrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan pelatihan teknis pengenalan sistem electricity vehicle pada tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2022. Koordinator Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pengembangan SDM, mewakili Kepala PPSDM TKE, Laude Sulaiman, menyampaikan pelatihan ini kedua kalinya diselenggarakan oleh PPSDM, hadir sebagai peserta sebanyak 37. Berikut ialah andil pemerintah dalam proses percepatan kendaraan listrik ini. Untuk aspek yang kedua, maaf tentang apa? Kolaborasi ya, Mbak? Aspek kedua tentang kompeten. Oke. Kita bahas tentang aspek yang kedua tentang dari aspek kompeten. Keinginan Indonesia sebagai salah satu pengembang mobil listrik di dunia tidak cukup hanya bermodalkan kekayaan alam
melainkan juga harus disertai dengan sumber daya manusianya. Tentu harus sumber daya manusia yang kompeten, salah satunya melalui pendidikan vokasi. Membentuk SDM yang handal dan siap diserap oleh industri juga menjadi upaya agar tidak hanya menjadi pasar semata. Dalam hal ini, Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan SMK, Bapak Saryadi, mengatakan Indonesia yang semakin dilirik sebagai tempat pengembangan baterai kendaraan listrik yang ditandai dengan banyaknya negara berlomba berinvestasi. Untuk menyambutnya, teknologi dan SDM harus disiapkan dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi kuncinya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Teknik Industri Bapak Supriyono mengatakan salah satu tempat peningkatan kompetensi kalian yang dilakukan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri di Cimahi. Para guru terbaik dari seluruh Indonesia melakukan upskilling dan reskilling agar bisa mencetak lulusan yang siap pakai. Bahkan mereka mendapatkan pelatihan baru sesuai dengan kemajuan industri Industri 4.0. Dan untuk aspek kolaborasi, lagi-lagi Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah perusahaan-perusahaan dari hulu sampai hilir untuk memulai pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dalam rangka mencapai target net zero carbon emission pada tahun 2060. Kolaborasi ini dilakukan oleh Pertamina bersama Gojek, Elektrum, Gesit, Gogoro, dan Indonesia Battery Corporation sebagai langkah nyata mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas yang dibawa pemerintah Indonesia dalam G20 Summit, salah satunya terkait transisi energi yang berkelanjutan termasuk percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pilot layanan swapping station dengan solusi penggantian baterai saat ini pertama kali akan digunakan oleh 500 armada Gojek yang menggunakan motor listrik. Namun, ke depan Pertamina terus berupaya agar layanan ini dapat dimanfaatkan seluasnya oleh masyarakat umum. Baik, saya rasa itu tanggapan dari saya, Mbak Fauzia. Saya kembalikan ke Mbak Fauzia. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari narasumber kita. Yang kedua itu Mas Rija Hilmawan. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait tentang nilai loyal, ya, adaptif, berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaborasi. Nah, ada dua nilai lagi nih yang belum ya, ada akuntabel dan harmonis. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengaitkannya isu tersebut kedua nilai akuntabel dan harmonis. Nah, untuk nilai akuntabel sendiri, ya, di sini pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo meluncurkan mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 16 Maret 2022 yang lalu. Nah, dalam sambutannya ataupun dalam kunjungannya tersebut, ya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung ya setiap investasi kendaraan listrik di Indonesia terkait tentang kendaraan listrik yang dikeluarkan oleh PT Hyundai Motor Manufacturing. Nah, di sini Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi pemain yang penting ya dalam rantai pasok global di industri mobil listrik. Menurut beliau ya, Indonesia ini memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik ataupun kendaraan listrik. Nah, jadi dikatakannya bahwasannya Indonesia ini memiliki nikel, kemudian memiliki kobalt sebagai material penting untuk baterai litium, bauksit yang bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik. Nah, untuk lebih jauhnya, kepala negara tersebut ya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa
Hilirisasi bahan-bahan mentah mineral juga harus terus dilakukan agar nilai tambahnya meningkat serta memberikan nilai tambah yang optimal ya untuk menjadi pemain kunci di kendaraan listrik ya. Indonesia sebagai pemain kunci nih kata beliau gitu. Karena kita sudah memiliki banyak sumber daya alam yang mendukung untuk terterapkannya kendaraan listrik tersebut. Nah, kemudian untuk itu tadi yang saya contohkan untuk yang bagian dari akuntabel. Nah, sekarang saya contohkan untuk yang harmonis. Nah, untuk harmonis ini dia lebih kepada bahwasanya pemerintah ya siap memberi dukungan kebijakan baik fiskal maupun non fiskal agar kendaraan listrik tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, baik kalangan bawah ataupun kalangan menengah ataupun kalangan atas. Nah, guna mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah menyusun strategi untuk mendukung pengembangan low carbon emission vehicle ya, seperti yang sudah kita lihat dari video tadi juga yang sudah dibahas oleh narasumber ya, yaitu mendukungnya low carbon emission. Nah, di dalam hal ini ya Menteri Perindustrian ya Erlangga Hartarto mengatakan bahwasanya untuk menghadapi tantangan tersebut mereka menyusun beberapa strategi untuk mendukung pengembangan LCEV. Yang pertama itu adanya dukungan insentif fiskal berupa tax holiday atau mini tax holiday untuk industri komponen utama seperti industri baterai, industri motor listrik atau magnet dan kumparan motor. Nah, yang kedua itu ada income tax deduction ya sampai dengan 300% untuk industri yang melakukan aktivitas R&D. Kemudian yang ketiga, usulannya yaitu terkait usulan harmonisasi PPNBM melalui revisi PP nomor 41 tahun 2013 tentang PPNBM kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya akan mempercepat penerapan standar teknis terkait LCEV. Dan yang terakhir itu usulannya adalah terkait usulan pengaturan khusus terkait bea masuk dan perpajakan lainnya, termasuk pajak daerah untuk mempercepat industri kendaraan listrik ya di Indonesia, serta ekstensifikasi pasar ekspor baru melalui negosiasi kerjasama PTA dengan negara yang memiliki demand tinggi untuk kendaraan bermotor. Nah, jadi itulah ya kita sudah mengaitkan isu ya transisi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ini ke nilai-nilai dasar berakhlak ya. Nah, di sini juga saya akan menampilkan video kembali ya. Semoga video ini bisa membuat kita menjadi lebih siap ya untuk menghadapi transisi ke kendaraan listrik. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana untuk melakukan konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi listrik. Ditargetkan akan ada 13 juta unit motor listrik yang tersedia pada tahun 2030. Tapi apakah masyarakat sudah siap untuk beralih ke motor listrik? Kalau misalnya yakin sih, ya emang kalau yang namanya konsep dan harus yakin gitu. Tapi ya sekali lagi, emang itu harus bisa direalisasikan ya. Nah, nanti komponen-komponen pendukungnya juga harus dipermudah. Sementara ini kayaknya masih ragu ya, karena belum terrealisasi ya. Kita nggak tahu ke depannya. Kalau emang benar berarti ya kita harus siap. Kalau aku sih ragu ya, soalnya kan dulu juga pernah ada pembuatan mobil listrik gitu, tapi cuma dibuat aja dan nggak didistribusikan secara luas gitu sih. Ya mungkin dari bahan bakar ya.
dan polusi mungkin berkurang ya? Mungkin pakai lebih ke baterai atau dicas gitu ya. Soalnya kan kalau yang sekarang kan motor biasa itu pakai bensin kan bahan bakarnya. Mungkin gitu sih. Menurut Adi Siswanto, seorang pegiat motor listrik, perbedaan motor konvensional dengan motor listrik adalah dari sumber energinya. Sebagian masyarakat ada yang siap, ada yang tidak, ataupun ada juga yang ragu-ragu. Nah, menurut narasumber kita nih, jadi menurut Mas Rija ya dan Mas Danang, nah jika kendaraan listrik ini benar-benar diterapkan di Indonesia ya ataupun di seluruh wilayah Indonesia secara merata, nah apakah dampak yang ada ya ataupun dampak yang ditampilkan nantinya bagi negara dan masyarakat itu dampaknya apa, baik dampak positif ataupun negatif. Nah, silakan tanggapannya Mas Rija atau Mas Danang, silakan. Oke, mungkin dari saya dulu Mbak Fauzia. Menurut saya dampak positif yang akan terjadi bila kendaraan listrik tersebut ada ialah mengurangi emisi karbon, itu jelas, ramah lingkungan jelas. Lalu kendaraan listrik itu menurut saya instan tidak membutuhkan maintenance yang sulit. Seperti perawatan misalnya kalau mobil biasa itu ada ganti oli, karena kendaraan listrik ini memakai dinamo atau baterai, jadi kendaraan tersebut tidak menggunakan oli mesin. Dan untuk dampak negatifnya, mungkin saat ini harga belum terjangkau, belum banyak pilihan yang ada, dan yang terakhir tentunya belum bisa dinikmati seluruh wilayah karena charging station-nya yang belum merata, Mbak. Kalau itu menurut saya, Mbak Fauzia. Iya, terima kasih Mas Rija Hilmawan ya. Charging terkait untuk kendaraan listrik pun juga udah ada beberapa daerah ya yang menerapkan ya, seperti di Bandung ya. Di Bandung juga sudah ada dan juga sudah ada station charging-nya. Cuma ya untuk kota-kota besar ya mungkin terlebih dahulu sebagai uji coba. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya akan merata ke kota-kota lainnya. Terima kasih Mas Rija. Untuk tanggapan dari Mas Danang Anwar Fauji, dipersilakan. Oke. Makasih waktunya. Jadi ya sebenarnya hampir sama seperti Mas Risa. Karena isu-isu seperti saat sekarang ini ya sudah kita dengar kayak perang antara perang di negara-negara luar itu yang mengakibatkan stok bahan bakar minyak mentah dunia itu agak terganggu pasokannya. Jadi memang dampak positifnya ya tadi jadi nggak ada kendala dari masalah-masalah luar seperti kayak bahan bakar mentah. Kalau misalnya di luar negara-negara besar, negara-negara penguasa itu lagi ada konflik internal maupun eksternal dengan negara lain, jadi nggak ada pengaruhnya ke Indonesia khususnya. Kemudian dari sisi negatifnya, ya benar dari Mas Rija juga tadi sampaikan memang harganya belum terjangkau untuk kawasan untuk masyarakat
menengah ke bawah ya, khususnya untuk sekarang ini. Jadi mungkin program pemerintah mengembangkan di transportasi umumnya dulu, mungkin seperti itu sih. Mungkin kayak gitu dulu tanggapan dari saya. Terima kasih Mbak Fauzia. Ya, terima kasih Mas Danang tanggapannya ya. Luar biasa nih kedua narasumber kita nih yang telah hadir saat ini memberikan tanggapan isu ya terkait transisi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ya. Jadi ada banyak nih dampaknya ya untuk baik itu untuk Indonesia, untuk negara ataupun masyarakat. Tadi lebih banyak masyarakat yang belum siap ya karena mungkin belum terbiasa untuk menggunakan kendaraan listrik maksud saya ya, karena kita kan saat ini dari dulu memang menggunakan kendaraan konvensional ya. Nah juga saya pernah baca suatu artikel bahwasanya untuk BBM itu akan dikurangi di SPBU ya oleh pemerintah, dikurangi gunanya untuk apa? Untuk agar masyarakat nantinya beralih ke kendaraan listrik. Jadi itulah pemerintah untuk memberikan kita kesempatan ya untuk menuju ke kendaraan listrik, caranya dengan perlahan-lahan yaitu mengurangi BBM ya di setiap SPBU. Ya, mungkin semoga negara kita konsisten ya untuk menerapkan kendaraan listrik ini ya secara merata agar semuanya juga bisa merasakan perubahan dan dampak positifnya, terutama untuk polusi udara nih ya kan. Nah, Indonesia ini penuh dengan banyak polusi yang merusak lingkungan ya. Kalau untuk kendaraan konvensional itu baik dari suara kendaraannya, ya kan, kemudian dari juga dari asapnya ya bermacam-macam, itu juga membuat kebisingan ataupun polusi-polusi di lingkungan kita sekitar. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Danang dan Mas Rija atas partisipasinya dalam memberikan tanggapan hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ada yang mau disampaikan Mas Rija dan Mas Danang? Cukup dari saya Mbak Fauzia. Ya, Mas Danang? Cukup Mbak, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih. Kita akhiri untuk podcast kita hari ini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.